Halo, selamat malam Tribuners. Anda kembali menyaksikan Tribun News Update edisi hari ini. Kita akan update informasi terkini yang sedang menjadi perbincangan hangat dan juga menjadi sorotan. Kita ke informasi yang pertama terlebih dahulu, di mana Menko Purbaya yang mengaku kaget atau momen ini terekam di mana Menko ini kaget KSAD ngutang untuk bangun jembatan di Aceh, Tribuners. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespons dengan santai curhatan dari Kepala Staf Angkatan Darat KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak mengenai kendala pendanaan dalam pembangunan jembatan darurat pasca bencana banjir Sumatera. Menko Purbaya mengaku baru menyadari bahwa pihak TNI Angkatan Darat harus menanggung beban utang untuk mempercepat perbaikan infrastruktur di lokasi bencana, Tribuners. Menurut Menko Purbaya sendiri selama ini merasa proses pencairan dana di balik layar berjalan tanpa hambatan melalui satu pintu saja. Ketidaktahuan dari Menko Purbaya ini mengenai tunggakan biaya pembangunan tersebut terungkap saat ia duduk berdampingan dengan Jenderal Maruli dan Menko pun berkelakar mengenai nasib tagihan yang belum terbayarkan tersebut. Pertukaran kalimat jenaka ini berlanjut ketika Purbaya mempertanyakan jaminan dari utang-utang proyek jembatan tersebut. Kemudian Maruli dengan singkatnya menjawab celotehan dari Menteri Keuangan sendiri. Dan di balik candaan tersebut, Jenderal Maruli menyampaikan fakta lapangan bahwa penanganan infrastruktur di wilayah terdampak seperti Aceh dan Sumatera Utara banyak dilakukan secara swadaya oleh personel TNI sendiri, Tribuners. Maruli mengakui timnya masih kesulitan memahami alur birokrasi sistem keuangan dalam penanganan darurat bencana. Maruli juga menjelaskan bahwa TNI AD sudah memborong jembatan Armco langsung dari pabrik dalam 3 tahap pengerjaan demi mempercepat akses transportasi masyarakat sendiri. Namun sebagian dari pembelian tersebut masih berstatus utang kepada pihak pabrik. Memang ini juga perlu disampaikan kepada pimpinan rapat bahwa sampai dengan saat ini kami belum mengerti sistem keuangannya, Pak. Kita swadaya semua ini, Pak. Ya, sementara mungkin sampai pertengahan bulan depan kita masih kuat, Pak. Setelah itu, ya sudah korek-korek, Pak. Ya mungkin kami keterbatasan pengetahuan prosedur mungkin, Pak. Sebetulnya kita dulu tahunya cuma dikasih uang kerja, Pak. Ini juga dengan PU, Pak. Cuma PU ini kerjakan, ini makannya, itu aja, Pak. Jadi anak-anak dikasih makan aja. Itu kalau buat tentara sudah bagus sekali, Pak. Ada yang kayak dikit, Pak, karena kami di belakang, kami cuman ya bayar kalau ada tagihan. Yang kami tahu kan selama ini satu pintu lewat BNPB. Harusnya sih kita anggap lancar tadinya. Tapi saya baru tahu bahwa sebelah saya punya utang banyak rupanya. Bapak kalau ngutang jembatan jaminannya apa? ya tentara, Pak. Oke. Tadi juga yang IPDN yang dibintangin itu besok bisa cairan, bisa Anda ambil. Itu mau kapan di deploy-nya? 26 tanggal 3 26 dibintangin. Ya udah, Pak, bintangnya sudah dicoret barusan sama. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melempar candaan kepada KSAD TNI Maruli Simanjuntak, di mana Menko Purbaya ini bilang Maruli banyak membangun jembatan di kawasan bencana dengan berutang. Momen ini terekam dalam rakor Satgas Pemulihan Bencana DPR yang disiarkan pada Selasa 30 Desember 2025 hari ini, Tribuners, di mana mulanya Menko Purbaya ini bilang peran dirinya sebagai Menteri Keuangan pada penanganan bencana cenderung berada di belakang atau di balik layar saja. Pihak Menko akan membayar apabila ada tagihan yang disampaikan kepada pihaknya. Dan sejauh ini pun menurutnya penanganan bencana anggarannya disalurkan lewat BNPB saja. Ternyata ada keluhan dari Maruli Simanjuntak sebagai Ketua Satgas Pembangunan Jembatan soal biaya pembangunan yang belum terbayar. Dari situ Purbaya meledek Maruli yang membangun jembatan dengan biaya yang berutang.
Kebetulan Maruli duduk di samping Menko Purbaya persis, dan suasana masih cair. Purbaya langsung bertanya ke Maruli selama ini membangun jembatan dengan jaminan apa? Dan Maruli menjawab sambil tertawa, jaminannya adalah tentara. Saat mendapat kesempatan bicara sebelum Purbaya, Maruli menjelaskan proses pengadaan jembatan ini memerlukan proses yang cukup panjang. Bahkan untuk jembatan jenis Beli sendiri, Maruli menyebut stok di dalam negeri bahkan di luar negeri sangat terbatas. Maruli mengaku operasional tim masih mengandalkan dana swadaya karena keterbatasan pemahaman mengenai sistem keuangan. Dia juga mengungkapkan kemampuan finansial ini mungkin bertahan hingga pertengahan bulan depan. Dikit Pak, karena kami di belakang, kami cuman bayar kalau ada tagihan. Yang kami tahu kan selama ini satu pintu lewat BNPB, harusnya sih kita anggap lancar tadinya. Tapi saya baru tahu bahwa sebelah saya punya utang banyak rupanya. Bapak kalau ngutang jembatan, jaminannya apa? Ya, tentara Pak. Oke. Tadi juga yang IPDN yang dibintangin itu besok bisa cairan, bisa Anda ambil. Itu mau kapan di deploy-nya? 26 tanggal 3 26 dibintangin. Ya udah Pak, bintangnya sudah dicoret barusan sama saya. Iya kecil tuh. Mungkin ceritain sedikit apa yang sudah kami lakukan selama ini dengan petunjuk Presiden ya. Kami sudah melakukan percepatan penyaluran dana darurat, ini perintah Presiden. Total dananya 268 miliar, yang 3 provinsi, 52 kabupaten kota yang terdampak. Yang ini program Pak Presiden 4 miliar per kabupaten kota dan 20 miliar per provinsi. Itu sudah dicairkan semua Pak. Harusnya sih sudah dicairkan waktu itu. Yang kedua untuk dana tanggap darurat atau dana tanggap darurat ya. Kami sudah ada dana siap pakai dan cadangan bencana yang dikoordinasikan oleh BNPB. Jadi kita selamanya tahunya satu pintu karena kami pusing kalau ada banyak pintu Pak. Jadi BNPB minta kami cairkan. Jadi ya. Lagi juga coba. BNPB ya? Enggak. Gue bayar gak? Makanya gak dibayar. Menko Purbaya Yudi Sadewa berkelakar hingga menyentil Badan Penanggulangan Bencana Nasional BPBN yang disebutnya pelit. Hal ini terekam di sela-sela rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Kementerian Lembaga dan Kepala Daerah Selasa hari ini 30 Desember 2025. Dan dalam rapat ini Menko Purbaya yang awalnya menyampaikan keprihatinan terkait lambatnya pencairan dana tanggap darurat untuk bencana di Sumatera. Ia menekankan pentingnya pemanfaatan dana siap pakai sebesar 1,51 triliun rupiah sebelum akhir tahun agar tidak hangus dan mempengaruhi anggaran tahun depan. Menko Purbaya juga menekankan agar penggunaan dana untuk pembangunan hunian sementara Huntara dan hunian tetap Huntap dipercepat lagi. Namun, suasana rapat berubah saat Kepala Staf Angkatan Darat KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak mengungkapkan pengalaman lapangan yang membuat Menko Purbaya ini melempar candaan pedas kepada BNPB Tribuners. Maruli mengaku selama penanganan bencana, TNI kerap kali bekerja secara swadaya untuk pengadaan fasilitas dan logistik, di mana menurutnya dukungan BNPB selama ini hanya terbatas pada konsumsi saja. Channel BNPB tadi. Karena saya pernah ditanya sama Istana, gimana penyaluran Anda? Saya tahunya satu pintu lewat BNPB, yang lain kita nggak ngerti. Takut banyakkan jalur Pak, kita nggak bisa verifikasi. Jadi dana masih ada 1,51, kalau bisa dicairkan cepat, dipercepat Pak ini, Pak Menteri, Pak ini. BNPB juga hanya dukung makan Pak, nggak ada beli barang, pengiriman semua, nggak ada. Bapak nggak minta kali? Waduh, saya udah minta semua orang Bang, nggak ada yang kasih. Ada kondisi kan? Nggak, yang masih ada 1 hari kalau bisa diambil. Yang sehari ini besok saya carikan langsung begitu ada suratnya dari BNPB. Oh, cuma makan doang? Makan aja.
Aku juga ngasihnya makan no. Oh, lu pelit juga lu. Barang dari kita ya. Gue jadi gitu. Gue BBB kasih gue kasih duitnya. Jangan dari gue gitu. Jadi kita siapkan. Di samping itu untuk memanfaatkan APBN 2026 untuk pembangunan kembali daerah terdampak ada estimasi kan 51 triliun. Tadi saya dengar hampir 60 malah. Jadi kita sudah alokasikan itu dari penyisiran dana, tapi nanti kita lihat seperti apa penyalurannya di KL dan sebagainya. Nanti saya akan tunggu masukan dari Satgas apa tuh? Satgas ya? BNPB, bukan BNPB, katanya mau saya nggak tahu. Pokoknya kalau ada Satgas atau BNPB sesuai dengan perintah Presiden, kami. Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang kerap kita sapa Mu'alem menyampaikan aspirasi khusus kepada pemerintah pusat. Dalam hal ini terkait tradisi masyarakat Aceh saat menjelang bulan suci Ramadan Tribuners. Dalam rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI bersama Kepala Daerah di Aceh pada Selasa hari ini 30 Desember 2025, Mu'alem meminta dukungan pasokan daging menyusul banyaknya ternak warga yang musnah akibat bencana. Ia menekankan bagi masyarakat Aceh mengonsumsi daging menjelang Ramadan atau tradisi megang adalah hal yang sangat krusial secara kultural dan religius. Mu'alem menekankan dan mengungkapkan kekhawatirannya akan lonjakan harga daging yang sudah sangat tinggi di wilayahnya. Menurutnya pada kondisi normal saja, harga daging di Aceh ini adalah yang tertinggi di Indonesia dan bencana kali ini berpotensi membuat harga semakin tak terkendali. Harga daging yang termahal di Aceh, se-Indonesia di Aceh ditekankan seperti itu oleh Mu'alem sendiri. Di mana hari-hari biasa sampai 200.000 per kilonya, mungkin dengan keadaan bencana seperti ini bisa sampai 300.000 rupiah Tribuners, karena banyak ternak yang menjadi korban dalam bencana yang melanda Aceh. Besarnya skala bencana banjir yang melanda Aceh ini menyebabkan kerugian besar di sektor peternakan. Mu'alem sendiri menceritakan dampak nyata yang terjadi di kampung halamannya sebagai gambaran betapa masifnya kehilangan yang dialami oleh masyarakat. 300 ekor sapinya musnah akibat dampak banjir ini. Sebagai solusi jangka pendek, demi menjaga stabilitas harga dan memastikan masyarakat terdampak ini bisa menikmati daging saat Ramadan, Mu'alem meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk memfasilitasi pengadaan sapi atau daging, termasuk opsi impor. Mu'alem menyarankan pemerintah pusat untuk membuka keran impor dari negara yang harganya jauh lebih kompetitif. Ini Pak, saya alamatkan kepada posko kita Pak. Ini Pak Purbaya posko kita di Jakarta Pak. Sama Pak Mendagri. Sebentar lagi kita menjelang Ramadan Pak. Jadi Aceh kalau tidak megang, tidak makan lagi, ngerasanya Ramadan nggak sah Pak. Seperti itu. Jadi daging yang termahal di Aceh, di seluruh Indonesia di Aceh Pak. Hari-hari biasa sampai 200.000 per kilo Pak. Mungkin dengan keadaan ini sampai 300 Pak. Karena banyak ternak yang korban. Jadi kepada Pak Mendagri dan Pak Purbaya, mohon dagingnya Pak, atau sapi utuh Pak, untuk kita apakah jual atau apakah kita kasih kepada masyarakat yang dampak, supaya dapat menikmati hal dagingnya Pak. Saya rasa kita boleh import Pak ya, di mana-mana, atau di Australia atau di India yang murah. Ini saya sarankan Pak, karena banyak ternak yang korban. Di tempat saya, di kampung saya Pak, dia agennya sapi Pak, sampai 300 ekor musnah Pak. Jadi dampak banjir Pak. Kemudian saya sampaikan ini kepada Pak PUPR.
Sementara itu, Tribuners, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh besok pada Rabu 31 Desember 2025. DPR RI membuka ruang bagi Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan para kepala daerah untuk menyampaikan pandangan terkait pemulihan wilayah terdampak banjir dan juga tanah longsor. Menjelang kunjungan tersebut, DPR RI pun menggelar rapat koordinasi Satuan Tugas Satgas Pemulihan Pasca Bencana bersama kementerian, kemudian lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN. Rapat yang dipimpin langsung oleh Dasko ini difokuskan pada pembahasan penguatan koordinasi lintas sektor agar pemulihan pasca bencana ini berjalan efektif dan terarah. Dasko menyampaikan, penanganan darurat yang dilakukan oleh TNI, Polri, pemerintah daerah, dan relawan ini telah berlangsung maksimal, namun pada fase pemulihan dibutuhkan sinergi yang lebih kuat agar program yang dijalankan tidak tumpang tindih dan penggunaan anggaran ini bisa lebih efisien. Rapat koordinasi sendiri dihadiri sejumlah kepala daerah, diantaranya yang hadir yakni Gubernur Aceh, Gubernur Sumatera Utara, dan Gubernur Sumatera Barat, serta para bupati dan wakil bupati dari wilayah terdampak. Sejumlah menteri dan pejabat negara juga turut hadir, yang dimana diantaranya adalah Mendagri Tito Karnavian, Menteri PU Dodi Hanggodo, kemudian Mensos Syaifullah Yusuf, dan turut hadir pula Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi, dan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga. Di momen rapat tersebut, Dasko meminta kementerian dan lembaga untuk menyinkronkan seluruh program yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan agar komunikasi yang selama ini dilakukan bisa segera direalisasikan di lapangan. DPR berharap hasil rapat koordinasi ini bisa menjadi dasar percepatan pemulihan pasca bencana di Aceh, sekaligus menjadi bahan penting dalam penyusunan anggaran di tahun 2026. Dalam pertemuan ini juga Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyoroti urgensi percepatan penyediaan hunian sementara bagi warga yang masih berada di lokasi pengungsian. Ia juga menekankan pentingnya percepatan pembangunan kembali jembatan-jembatan yang rusak atau terputus imbas dari banjir yang melanda Aceh. Sebab jembatan merupakan fasilitas yang vital bagi mobilisasi bantuan dan aktivitas masyarakat Tribuners. Selain itu, Mu'alim turut meminta agar pemulihan fasilitas publik seperti rumah sakit, sekolah, musola, dan masjid ini bisa segera diselesaikan. Mu'alim juga mendorong agar operasional tol Sibanceh, khususnya ruas Padang Tiji menuju Selimum, dibuka selama 24 jam untuk memperlancar distribusi bantuan serta mendukung pergerakan kendaraan darurat. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teguh Faisal, menyampaikan sejumlah jalur darat yang sebelumnya terputus kini sudah bisa dilalui kembali, sehingga pendistribusian bantuan dari logistik sendiri menjadi lebih lancar. Tapi meski demikian, dia juga mengimbau masyarakat untuk harus tetap waspada dan mengutamakan keselamatan dalam berkendara, mengingat masih ada ruas jalan dan juga jembatan yang bersifat sementara atau darurat, Tribuners. Pemerintah Aceh sendiri berharap hasil rapat koordinasi hari ini segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret di lapangan, sehingga proses pemulihan bisa berjalan lebih cepat dan masyarakat Aceh juga segera bangkit dari dampak bencana. Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menceritakan upaya Presiden Prabowo Subianto menangani bencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Seskap Teddy mengungkap bahwa Presiden Prabowo mengirim helikopter pribadi ke Aceh untuk digunakan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mu'alim, yang dimana dalam penanganan bencana banjir bandang dan juga tanah longsor ini bisa berjalan. Teddy juga menjawab pertanyaan dari warganet perihal aktivitas 50 helikopter yang diklaim telah dikirimkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut Seskap Teddy, terdapat 53 helikopter yang berasal dari TNI, Polri, Basarnas, BNPB, kemudian Pertamina, swasta, dan juga lainnya, di mana helikopter tersebut setiap hari terbang membawa logistik ke daerah yang terisolasi, yang tidak terjangkau menggunakan jalur darat. Pernyataan ini sekaligus menjawab pertanyaan sejumlah pihak yang mempertanyakan kemana saja puluhan helikopter itu saat penanganan bencana. Dia menjelaskan puluhan helikopter tersebut dikerahkan khusus
untuk menjangkau daerah-daerah yang tidak bisa diakses melalui jalur darat akibat kerusakan infrastruktur. Seskap menambahkan Presiden juga mengirimkan helikopter pribadi ke Aceh sejak pekan perdana bencana terjadi. Pak Menko, Pak Mensesnek, serta Bapak-Bapak sekalian, saya izin menambahkan sedikit saja. Jadi yang pertama, kemarin beberapa kali dan tadi pagi pun masih ada yang bertanya mengenai jumlah helikopter. Di mana 50 helikopter itu gitu ya. Jadi ini datanya. Jadi ada 53 helikopter gabungan TNI, Polri, Basarnas, BNPB, kemudian ada swasta, Pertamina, dan lain sebagainya. Ini semuanya sejak awal ada di 3 provinsi tersebut. Kemana mereka? Mereka menerbangkan logistik ke daerah yang tidak terjangkau melalui darat, yang jalannya putus, yang belum tersambung, ke desa-desa. Kemana? Ke kepala desa, ke posko peninjauan, dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Kemudian, kalau saya boleh cerita sedikit, jadi sejak minggu pertama bencana, Bapak Presiden langsung mengirimkan helikopter pribadi beliau ke Aceh untuk digunakan oleh Gubernur Aceh beserta timnya, beserta keluarganya. Silahkan digunakan kemanapun untuk berkeliling Aceh. Itu sejak minggu pertama, ya. Ini ada beberapa fotonya. Itu yang pertama. Oke. Kemudian yang kedua, ada beberapa pihak, sedikit pihak yang masih membandingkan bencana sekarang dengan bencana-bencana sebelumnya. Jadi saya mau sampaikan begini. Setiap bencana punya tantangan sendiri, butuh penanganan sendiri. Dan yang pasti, setiap pemerintah di kala itu pasti ingin yang terbaik dan yang tercepat untuk memulihkan. Ya, dan Pak Menko, Pak Mensesnek. Di tengah empati masyarakat untuk korban bencana Sumatera, insiden menerpa relawan Malang Bersatu akan mendistribusikan bantuan kepada korban bencana, di mana 2 kontainer bantuan yang akan didistribusikan diinformasikan tertahan setelah berlabuh di Pelabuhan Belawan Medan, Sumatera Utara. Tribuners, para relawan yang mengawal distribusi bantuan ini semakin terkejut saat 2 kontainer berisi bantuan raib dari lokasi. Ketika sampai, barang tidak ada. Setelah ditelusuri, ternyata turun di BPBD Sumut dan sudah dibongkar kunci kontainernya. Di mana menurut Sahlan, relawan harus membayar biaya sebesar 1,2 juta rupiah per kontainer untuk bisa mendistribusikan bantuan sedianya untuk korban bencana banjir di wilayah Aceh di akhir November 2025 lalu ini. Dengan biaya sebesar itu atau sekitar 2,4 juta rupiah untuk 2 kontainer, tentunya relawan cukup keberatan. Apalagi kontainer ini sudah dalam kondisi terbuka. Sahlan menyampaikan upaya penyelesaian terhadap persoalan ini kemudian dilakukan bersama BPBD Sumatera Utara, Pemprov Sumatera Utara, serta PT Pelni. Bantuan untuk korban bencana banjir Sumatera dari relawan Malang Raya dan Gimbal Alas tertahan di Pelabuhan Belawan Medan. Kontainer berisi bantuan bagi korban bencana ini tertahan diduga karena persoalan administrasi di PT Pelni, di mana sebelumnya bantuan untuk korban bencana banjir Sumatera dari relawan Malang Raya dan Gimbal Alas tertahan di Pelabuhan Belawan tersebut, dan kontainer yang berisi bantuan untuk korban bencana ini sudah tertahan akibat persoalan administrasi. Dan Ketua Yayasan Gimbal Alas, Sahlan Junaidi, mengatakan mulanya relawan gabungan Malang Raya bersama Gimbal Alas ini terlibat dalam operasi SAR bencana Sumatera, tengah melakukan distribusi bantuan sebanyak 2 kontainer. Tribuners, 2 kontainer bantuan kemanusiaan milik warga Malang Raya yang sempat tertahan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Utara akhirnya bisa didistribusikan setelah melalui proses klarifikasi dan dialog antar instansi
pada Senin kemarin 29 Desember 2025, di mana bantuan tersebut merupakan donasi masyarakat Malang Raya yang dihimpun relawan Malang Bersatu bersama Gimbal Alas Indonesia untuk korban bencana di Aceh dan wilayah Sumatera. Total pengiriman dilakukan melalui beberapa ekspedisi laut. 6 kontainer yang dikirim lewat ekspedisi swasta ini langsung tersalurkan. Sementara 2 kontainer yang dikirim melalui PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI sempat tertahan di Pelabuhan Belawan dan dialihkan ke BPBD Sumatera Utara. Relawan Gimbal Alas Indonesia, Salan Junaidi, mengatakan 2 kontainer tersebut awalnya diserahkan ke BPBD Sumut tanpa koordinasi dengan pihak relawan. Saat relawan berupaya mengambil dan mendistribusikan bantuan sesuai manifest, muncul persoalan administrasi dan permintaan biaya pengangkutan dari pelabuhan ke gudang BPBD sebesar 1,2 juta rupiah per kontainernya. Persoalan tersebut kemudian menjadi perbincangan hangat di media sosial, tersebar luas hingga memicu sorotan publik, di mana untuk mencari solusi Pemprov Sumut memfasilitasi pertemuan antara relawan, BPBD Sumut, PELNI, dan sejumlah pihak terkait di gudang BPBD Sumut, Jalan Wilim Iskandar, Kabupaten Deli Serdang. Pertemuan tersebut dihadiri Asisten 1 Pemprov Sumatera Utara Bidang Pemerintahan dan Kesrakbasarin Yunus Tanjung, kemudian perwakilan PELNI Medan, BPBD Sumut, Tim Advance Presiden Republik Indonesia, serta perwakilan Yayasan Masyarakat Peduli Lingkungan atau MAPEL yang mendampingi para relawan. Dan dialog sempat berlangsung alot sampai diwarnai adu argumen tribuners, namun situasi berhasil diredam setelah dilakukan mediasi. Kepala BPBD Sumut, Tuahta Ramajaya Saragih, menyatakan bahwa seluruh biaya operasional pengangkutan kontainer ini dibebaskan dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Video yang menyebutkan penyaluran bantuan relawan Malang Bersatu untuk korban banjir di Aceh tertahan di BPBD Sumatera Utara atau BPBD Sumut sempat menjadi perbincangan hangat dan tersebar luas di media sosial. Dalam unggahan akun @fakta_bandungnews.id disebutkan para relawan ini diminta membayar pungutan sebesar 2,4 juta rupiah untuk biaya operasional 2 kontainer bantuan. Kepala BPBD Sumut, Tuahta Saragih, mengatakan bahwa persoalan ini dipicu oleh miskomunikasi. Menurutnya, masalah ini sudah diselesaikan melalui pertemuan dengan relawan Gimbal Alas Malang, Jawa Timur, serta pihak PT PELNI di Gedung Serbaguna Pemprov Sumut pada Senin kemarin 29 Desember 2025. Kepala BPBD Sumut sendiri mengatakan bahwa persoalan tersebut dipicu oleh miskomunikasi. Menurut dia, masalah ini sudah terselesaikan dengan kesepakatan, dan dia juga menjelaskan kesalahpahaman ini bermula ketika BPBD Jawa Timur mengirimkan 10 kontainer bantuan untuk korban bencana di Sumatera Utara. Namun secara bersamaan terdapat 2 kontainer lain milik relawan Gimbal Alas Malang yang dikirim melalui PT PELNI. Saat tiba di Medan, 12 kontainer tersebut dibawa ke GSG Pemprov Sumatera Utara Tribuners. Tuahta menegaskan Pemprov Sumut bertanggung jawab penuh membantu pengiriman bantuan relawan tersebut ke Provinsi Aceh, termasuk menanggung biaya operasional kontainer sebesar 2,4 juta rupiah yang sebelumnya dibebankan kepada para relawan. Tuahta memastikan isu penahanan bantuan dari luar Sumatera Utara untuk korban bencana tidak benar. Pemprov Sumut justru siap membantu proses pengiriman bantuan tersebut secepatnya. Salahnya kenapa barang ini seperti ini? Karena gini, Bapak itu bagian dari negara loh. PELNI itu punya negara, punya rakyat juga. Kita pengen tahu di mana Pak? Sebelumnya sedikit nambahin ya semua. Yang pertama kita kecewa juga nih. Ini kan sekarang udah gagal, ya. Tapi upaya pemerintah itu, ya kita nggak minta juga instansi terkait itu apa ya sampai sujud-sujud nggak gitu. Tapi ya terbuka lah. Walaupun kami anak-anak orang bapak sekalian, yang ngobrol aja sama kita. Ada kehilafan udah selesai. Nah, tapi yang muncul itu malah ada upaya untuk mengcounter berita ini viral dengan postingan di media nih. Ini udah kita cek nih, ya, dari bootherinvestigasi.com.
judulnya Pemprov itu tidak pernah tahan bantuan relawan, justru bantu salurkan. Salahnya kenapa barang ini seperti ini? Karena gini, Bapak itu bagian dari negara loh. Nah, ini mau kita apakan? Jadi kalau mau dipersoal silakan ya kan, tapi itu Oh, Bapak nantang? Enggak apa-apa. Bapak nantang? Silakan aja ya. Bapak nantang? Dengar ya? Saja. Enggak, saya nanya, tadi Bapak nantang. Itu urusan kalian. Bapak nantang? Soalnya sini barangnya sudah ada. Bapak nantang? Tidak untuk persoalan, melakukan bukan Enggak, persoalan tadi Bapak nantang. Silakan saya bilang. Berarti kan Bapak nantang? Datang. Ini ya, Pemprov Sumut, Asisten 1, nantang Itu kami Anda yang untuk... bilang. Bapak Itu kan Anda yang nyuruh bilang. tadi, silahkan. Ya, Anda Bapak pejabat kayak gini, pejabat negara. Hah? Anda itu mau ngomongnya macam apa? Macam apa rupanya? Apa rupanya kau? Izin Bang. Apa kalian? Boleh menyampaikan dulu. Bang Nana. Apa? Kalau memang mau bahas hukum, Bapak paling utama nanti kami minta hadir di pengadilan. Oke ya? Udah kita kalau partai kita. Betul lah ya. Tentara kita Bang. Bapak tentara kita ada di sini Bang. Karena duit kalian cepat kali kalian. Tak kalah menjadi sorotan Tribuners, video pesta saat agenda open house Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Indonesia, Marwara Sirait, belakangan ini menjadi sorotan kembali. Suasana kemewahan pesta yang dihadiri sejumlah pejabat negara ini diunggah oleh politisi PD Perjuangan, Dedi Yefri Sitorus, dilihat pada Selasa 30 Desember 2025 hari ini, di mana video tersebut disandingkan dengan video beberapa korban bencana yang terjadi di Sumatera Tribuners. Dalam unggahan cuplikan video pendek berdurasi sekitar 20 detik, Dedi menuliskan kalimat bernada sindiran. Dia menulis, bahagia itu sederhana, bisa makan-makan dan tertawa sepuasnya bersama para sahabat, sudah kebahagiaan yang besar sekali. Dia juga menyampaikan terima kasih karena menurutnya para pejabat ini sudah memberikan contoh bagaimana caranya bersenang-senang. Dalam kurun waktu yang singkat, unggahan dari politisi yang kini berstatus anggota DPR RI tersebut dibanjiri komentar warganet tentu saja. Warganet membandingkan masyarakat dilarang menyalakan kembang api untuk perayaan pesta tahun baru 2026, namun pejabat justru menggelar pesta dan makan enak. Meski postingan ini menyoroti soal open house dan mengaitkannya dengan rasa simpati pada kondisi bencana Sumatera, namun beberapa warganet juga mempertanyakan soal kepantasan open house yang dilakukan pada momen Natal oleh Marwara. Pernyataan ini langsung dibalas oleh Dedi Yefri, di mana menurutnya boleh saja menggelar acara atau menggelar pesta, akan tetapi hal tersebut tidak perlu diumbar di media sosial. Marwara Sirait menggelar open house Natal yang sekaligus dirangkaikan dengan perayaan ulang tahunnya yang ke-56 Tribuners, dan acara tersebut digelar di kediaman Marwara di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis lalu 25 Desember 2025 malam. Marwara Sirait menggelar open house yang sekaligus dirangkaikan dengan perayaan ulang tahunnya, dan acara tersebut sudah berjalan pada Kamis lalu, di mana dihadiri oleh sejumlah tokoh, keluarga hingga kerabat dalam acara tersebut. Adapun di antaranya yang hadir dalam acara tersebut yakni Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas. Marwara Sirait sendiri menggelar open house Natal ini yang sudah dirangkum dengan ulang tahunnya Tribuners, di mana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga tampak hadir. Menu yang disajikan dikatakan cukup sederhana, antara lain ada sop sate Padang hingga bakwan Malang, dan Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono hadir dalam acara ini bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawidjaya dan sejumlah tokoh lainnya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf tampak hadir pula, dan Presiden Prabowo Subianto sempat menyampaikan ucapan selamat Natal kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwara Sirait melalui sambungan telepon. Percakapan hangat berlangsung pada Jumat 26 Desember 2025. Dibagikan Marwara yang karib disapa Ara ini melalui akun Instagram resminya. Dalam percakapan ini, Prabowo Subianto menyampaikan doa dan harapan bagi Marwara Sirait beserta keluarganya.
Presiden berharap perayaan Natal membawa perlindungan, berkah, kemakmuran, serta perdamaian. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas pengabdian Marwarar sebagai pembantunya di kabinet, seraya mengajak untuk menghadapi tahun mendatang dengan semangat baru. Ucapan dari Presiden Prabowo Subianto disambut Marwarar dengan penuh rasa hormat. Informasi ini menutup jumpa kita di Tribun News Update hari ini, Tribuners. Terus pantau dan saksikan informasi update lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Justina Kartika mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo, selamat malam Tribuners. Anda kembali menyaksikan Tribun News Update edisi hari ini. Kita akan update informasi terkini yang sedang menjadi perbincangan hangat dan juga menjadi sorotan. Kita ke informasi yang pertama terlebih dahulu, di mana Menko Purbaya yang mengaku kaget atau momen ini terekam di mana Menko ini kaget KSAD ngutang untuk bangun jembatan di Aceh, Tribuners. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespons dengan santai curhatan dari Kepala Staf Angkatan Darat KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak mengenai kendala pendanaan dalam pembangunan jembatan darurat pasca bencana banjir Sumatera. Menko Purbaya mengaku baru menyadari bahwa pihak TNI Angkatan Darat harus menanggung beban utang untuk mempercepat perbaikan infrastruktur di lokasi bencana, Tribuners. Menurut Menko Purbaya sendiri selama ini merasa proses pencairan dana di balik layar berjalan tanpa hambatan melalui satu pintu saja. Ketidaktahuan dari Menko Purbaya ini mengenai tunggakan biaya pembangunan tersebut terungkap saat ia duduk berdampingan dengan Jenderal Maruli dan Menko pun berkelakar mengenai nasib tagihan yang belum terbayarkan tersebut. Pertukaran kalimat jenaka ini berlanjut ketika Purbaya mempertanyakan jaminan dari utang-utang proyek jembatan tersebut. Kemudian Maruli dengan singkatnya menjawab celotehan dari Menteri Keuangan sendiri. Dan di balik candaan tersebut, Jenderal Maruli menyampaikan fakta lapangan bahwa penanganan infrastruktur di wilayah terdampak seperti Aceh dan Sumatera Utara banyak dilakukan secara swadaya oleh personel TNI sendiri, Tribuners. Maruli mengakui timnya masih kesulitan memahami alur birokrasi sistem keuangan dalam penanganan darurat bencana. Maruli juga menjelaskan bahwa TNI AD sudah memborong jembatan Armco langsung dari pabrik dalam 3 tahap pengerjaan demi mempercepat akses transportasi masyarakat sendiri. Namun sebagian dari pembelian tersebut masih berstatus utang kepada pihak pabrik. Memang ini juga perlu disampaikan kepada pimpinan rapat bahwa sampai dengan saat ini kami belum mengerti sistem keuangannya, Pak. Kita swadaya semua ini, Pak. Ya, sementara mungkin sampai pertengahan bulan depan kita masih kuat, Pak. Setelah itu, ya sudah korek-korek, Pak. Ya mungkin kami keterbatasan pengetahuan prosedur mungkin, Pak. Sebetulnya kita dulu tahunya cuma dikasih uang kerja, Pak. Ini juga dengan PU, Pak. Cuma PU ini kerjakan, ini makannya, itu aja, Pak. Jadi anak-anak dikasih makan aja. Itu kalau buat tentara sudah bagus sekali, Pak. Ada yang kayak dikit, Pak, karena kami di belakang, kami cuman ya bayar kalau ada tagihan. Yang kami tahu kan selama ini satu pintu lewat BNPB. Harusnya sih kita anggap lancar tadinya. Tapi saya baru tahu bahwa sebelah saya punya utang banyak rupanya. Bapak kalau ngutang jembatan, jaminannya apa? ya tentara, Pak. Oke. Tadi juga yang IPDN yang dibintangin itu besok bisa cairan, bisa Anda ambil. Itu mau kapan di deploy-nya? 26 tanggal 3 26.
Dibintangin. Ya udah Pak, bintangnya sudah dicoret barusan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melempar candaan kepada KSAD TNI Maruli Simanjuntak, di mana Menko Purbaya ini bilang Maruli banyak membangun jembatan di kawasan bencana dengan berutang. Momen ini terekam dalam rakor Satgas Pemulihan Bencana DPR yang disiarkan pada Selasa 30 Desember 2025 hari ini Tribuners, di mana mulanya Menko Purbaya ini bilang peran dirinya sebagai Menteri Keuangan pada penanganan bencana cenderung berada di belakang atau di balik layar saja. Pihak Menko akan membayar apabila ada tagihan yang disampaikan kepada pihaknya. Dan sejauh ini pun menurutnya penanganan bencana anggarannya disalurkan lewat BNPB saja. Ternyata ada keluhan dari Maruli Simanjuntak sebagai Ketua Satgas Pembangunan Jembatan soal biaya pembangunan yang belum terbayar. Dari situ Purbaya meledek Maruli yang membangun jembatan dengan biaya yang berutang. Kebetulan Maruli duduk di samping Menko Purbaya persis, dan suasana masih cair. Purbaya langsung bertanya ke Maruli selama ini membangun jembatan dengan jaminan apa? Dan Maruli menjawab sambil tertawa, jaminannya adalah tentara. Saat mendapat kesempatan bicara sebelum Purbaya, Maruli menjelaskan proses pengadaan jembatan ini memerlukan proses yang cukup panjang. Bahkan untuk jembatan jenis Beli sendiri, Maruli menyebut stok di dalam negeri bahkan di luar negeri sangat terbatas. Maruli mengaku operasional tim masih mengandalkan dana swadaya karena keterbatasan pemahaman mengenai sistem keuangan. Dia juga mengungkapkan kemampuan finansial ini mungkin bertahan hingga pertengahan bulan depan. Sedikit Pak, karena kami di belakang, kami cuman bayar kalau ada tagihan. Yang kami tahu kan selama ini satu pintu lewat BNPB. Harusnya sih kita anggap lancar tadinya. Tapi saya baru tahu bahwa sebelah saya punya utang banyak rupanya. Bapak kalau ngutang jembatan, jaminannya apa? Ya, tentara Pak. Oke. Tadi juga yang IPDN yang dibintangin, itu besok bisa cairan, bisa Anda ambil. Itu mau kapan di deploy-nya? 26 tahun. Tanggal 26 dibintangin. Ya udah Pak, bintangnya sudah dicoret barusan sama saya. Iya kecil tuh. Saya mungkin ceritain sedikit apa yang sudah kami lakukan selama ini dengan petunjuk Presiden ya. Nah, kami sudah melakukan percepatan penyaluran dana darurat, ini perintah Presiden. Total dananya 268 miliar, yang 3 provinsi, 52 kabupaten kota yang terdampak. Yang ini program Pak Presiden 4 miliar per kabupaten kota dan 20 miliar per provinsi. Itu sudah dicairkan semua Pak. Harusnya sih sudah dicairkan waktu itu. Yang kedua untuk dana tanggap darurat atau dana tanggap darurat ya. Kami sudah ada dana siap pakai dan cadangan bencana yang dikoordinasikan oleh BNPB. Jadi kita selamanya tahunya satu pintu karena kami pusing kalau ada banyak pintu Pak. Jadi BNPB minta kami cairkan. Jadi, ya, lagi juga gua. BNPB. Enggak. Gua bayar gak? Makanya nggak dibayar. Menko Purbaya Yudi Sadewa berkelakar hingga menyentil Badan Penanggulangan Bencana Nasional BPBN yang disebutnya pelit. Hal ini terekam di sela-sela rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Kementerian Lembaga dan Kepala Daerah Selasa hari ini 30 Desember 2025, dan dalam rapat ini Menko Purbaya yang awalnya menyampaikan keprihatinan terkait lambatnya pencairan dana tanggap darurat untuk bencana di Sumatera. Ia menekankan pentingnya pemanfaatan dana siap pakai sebesar 1,51 triliun rupiah sebelum akhir tahun agar tidak hangus dan mempengaruhi anggaran tahun depan. Menko Purbaya juga menekankan agar penggunaan dana untuk pembangunan hunian sementara Huntara dan hunian tetap Huntap dipercepat lagi. Namun, suasana rapat berubah
saat Kepala Staf Angkatan Darat KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak mengungkapkan pengalaman lapangan yang membuat Menko Purbaya ini melempar candaan pedas kepada BNPB Tribuners. Maruli mengaku selama penanganan bencana, TNI kerap kali bekerja secara swadaya untuk pengadaan fasilitas dan logistik. Gimana menurutnya, dukungan BNPB selama ini hanya terbatas pada konsumsi saja. Channel BNPB tadi, karena saya pernah ditanya sama Istana, gimana penyaluran Anda? Saya tahunya satu pintu lewat BNPB, yang lain kita nggak ngerti. Takut banyakkan jalur Pak, kita nggak bisa verifikasi. Jadi dana masih ada 1,51, kalau bisa dicairkan cepat, dipercepat Pak ini, Pak Menteri, Pak ini. BNPB juga hanya dukung makan Pak, nggak ada beli barang, pengiriman semua, nggak ada. Bapak nggak minta kali? Waduh, saya udah minta semua orang Pak, nggak ada yang kasih. Ada kondisi kan? Ya. Enggak, yang masih ada 1 hari kalau bisa diambil. Yang sehari ini besok saya carikan langsung begitu ada suratnya dari BNPB. Oh, cuma makan doang? Makan aja. Juga ngasihnya makan doang. Oh, lu pelit juga lu. Dari kita ya. Lu jangan gitu. Lu BNPB kasih gue kasih duitnya. Jangan dari gue. Jadi kita siapkan. Di samping itu, untuk memanfaatkan APBN 2026 untuk pembangunan kembali daerah terdampak, ada estimasikan 51 triliun. Tadi saya dengar hampir 60 malah. Jadi kita sudah alokasikan itu dari penyisiran dana, tapi nanti kita lihat seperti apa penyalurnya di KL dan sebagainya. Nanti saya akan tunggu masukan dari Satgas apa tuh? Satgas ya? BNPB, bukan BNPB, katanya mau saya nggak tahu. Pokoknya kalau ada Satgas atau BNPB sesuai dengan perintah Presiden, kami. Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang kerap kita sapa Mu'alem menyampaikan aspirasi khusus kepada pemerintah pusat. Dalam hal ini terkait tradisi masyarakat Aceh saat menjelang bulan suci Ramadan Tribuners. Dalam rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI bersama Kepala Daerah di Aceh pada Selasa hari ini 30 Desember 2025, Mu'alem meminta dukungan pasokan daging menyusul banyaknya ternak warga yang musnah akibat bencana. Ia menekankan bagi masyarakat Aceh mengonsumsi daging menjelang Ramadan atau tradisi megang adalah hal yang sangat krusial secara kultural dan religius. Mu'alem menekankan dan mengungkapkan kekhawatirannya akan lonjakan harga daging yang sudah sangat tinggi di wilayahnya. Menurutnya pada kondisi normal saja, harga daging di Aceh ini adalah yang tertinggi di Indonesia dan bencana kali ini berpotensi membuat harga semakin tak terkendali. Harga daging yang termahal di Aceh, se-Indonesia di Aceh ditekankan seperti itu oleh Mu'alem sendiri. Di mana hari-hari biasa sampai 200.000 per kilonya, mungkin dengan keadaan bencana seperti ini bisa sampai 300.000 rupiah Tribuners, karena banyak ternak yang menjadi korban dalam bencana yang melanda Aceh. Besarnya skala bencana banjir yang melanda Aceh ini menyebabkan kerugian besar di sektor peternakan. Mu'alem sendiri menceritakan dampak nyata yang terjadi di kampung halamannya sebagai gambaran betapa masifnya kehilangan yang dialami oleh masyarakat. 300 ekor sapinya musnah akibat dampak banjir ini. Sebagai solusi jangka pendek, demi menjaga stabilitas harga dan memastikan masyarakat terdampak ini bisa menikmati daging saat Ramadan, Mu'alem meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk memfasilitasi pengadaan sapi atau daging, termasuk opsi impor. Mu'alem menyarankan pemerintah pusat untuk membuka keran impor dari negara yang harganya jauh lebih kompetitif. Ini Pak, saya alamatkan kepada posko kita Pak. Ini Pak Purbaya posko kita di Jakarta Pak. Sama Pak Mendagri. Sebentar lagi kita menjelang Ramadan Pak. Jadi Aceh kalau tidak megang, tidak makan lagi, ngerasanya Ramadan nggak sah Pak. Seperti itu. Jadi daging yang termahal di Aceh, di seluruh Indonesia di Aceh Pak. Hari-hari biasa sampai 200.000 per kilo Pak. Mungkin dengan keadaan ini sampai 300 Pak.
karena banyak ternak yang korban. Jadi kepada Pak Mendagri dan Pak Purbaya, mohon dagingnya Pak, atau sapi utuh Pak, untuk kita apakah jual atau apakah kita kasih kepada masyarakat yang dampak supaya dapat menikmati hal dagingnya Pak. Saya rasa kita boleh import Pak ya, di mana-mana, atau di Australia atau di India yang murah. Ini saya sarankan Pak, karena banyak ternak yang korban. Di tempat saya, di kampung saya Pak, dia agennya sapi Pak, sampai 300 ekor musnah Pak. Jadi dapat banjir Pak. Kemudian saya sampaikan ini kepada Pak PUPR. Sementara itu, Tribuners Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh besok pada Rabu 31 Desember 2025. DPR RI membuka ruang bagi Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan para kepala daerah untuk menyampaikan pandangan terkait pemulihan wilayah terdampak banjir dan juga tanah longsor. Menjelang kunjungan tersebut, DPR RI pun menggelar rapat koordinasi Satuan Tugas Satgas Pemulihan Pasca Bencana bersama kementerian, kemudian lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN. Rapat yang dipimpin langsung oleh Dasko ini difokuskan pada pembahasan penguatan koordinasi lintas sektor agar pemulihan pasca bencana ini berjalan efektif dan terarah. Dasko menyampaikan penanganan darurat yang dilakukan oleh TNI, Polri, pemerintah daerah, dan relawan ini telah berlangsung maksimal, namun pada fase pemulihan dibutuhkan sinergi yang lebih kuat agar program yang dijalankan tidak tumpang tindih dan penggunaan anggaran ini bisa lebih efisien. Rapat koordinasi sendiri dihadiri sejumlah kepala daerah, diantaranya yang hadir yakni Gubernur Aceh, Gubernur Sumatera Utara, dan Gubernur Sumatera Barat, serta para bupati dan wakil bupati dari wilayah terdampak. Sejumlah menteri dan pejabat negara juga turut hadir, yang dimana diantaranya adalah Mendagri Tito Karnavian, Menteri PU Dodi Hanggodo, kemudian Mensos Syaifullah Yusuf, dan turut hadir pula Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi, dan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga. Di momen rapat tersebut, Dasko meminta kementerian dan lembaga untuk menyinkronkan seluruh program yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan agar komunikasi yang selama ini dilakukan bisa segera direalisasikan di lapangan. DPR berharap hasil rapat koordinasi ini bisa menjadi dasar percepatan pemulihan pasca bencana di Aceh, sekaligus menjadi bahan penting dalam penyusunan anggaran di tahun 2026. Dalam pertemuan ini juga Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyoroti urgensi percepatan penyediaan hunian sementara bagi warga yang masih berada di lokasi pengungsian. Ia juga menekankan pentingnya percepatan pembangunan kembali jembatan-jembatan yang rusak atau terputus imbas dari banjir yang melanda Aceh. Sebab jembatan merupakan fasilitas yang vital bagi mobilisasi bantuan dan aktivitas masyarakat Tribuners. Selain itu, Mu'alim turut meminta agar pemulihan fasilitas publik seperti rumah sakit, sekolah, musola, dan masjid ini bisa segera diselesaikan. Mu'alim juga mendorong agar operasional tol Sibanceh, khususnya ruas Padang Tiji menuju Selimum, dibuka selama 24 jam untuk memperlancar distribusi bantuan serta mendukung pergerakan kendaraan darurat. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teguh Faisal, menyampaikan sejumlah jalur darat yang sebelumnya terputus kini sudah bisa dilalui kembali, sehingga pendistribusian bantuan dari logistik sendiri menjadi lebih lancar. Tapi meski demikian, dia juga mengimbau masyarakat untuk harus tetap waspada dan mengutamakan keselamatan dalam berkendara, mengingat masih ada ruas jalan dan juga jembatan yang bersifat sementara atau darurat. Tribuners, pemerintah Aceh sendiri berharap hasil rapat koordinasi hari ini segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret di lapangan, sehingga proses pemulihan bisa berjalan lebih cepat dan masyarakat Aceh juga segera bangkit dari dampak bencana.
Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menceritakan upaya Presiden Prabowo Subianto menangani bencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Seskap Teddy mengungkap bahwa Presiden Prabowo mengirim helikopter pribadi ke Aceh untuk digunakan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mu'alem, yang dimana dalam penanganan bencana banjir bandang dan juga tanah longsor ini bisa berjalan. Teddy juga menjawab pertanyaan dari warganet perihal aktivitas 50 helikopter yang diklaim telah dikirimkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut Seskap Teddy, terdapat 53 helikopter yang berasal dari TNI, Polri, Basarnas, BNPB, kemudian Pertamina, swasta, dan juga lainnya, di mana helikopter tersebut setiap hari terbang membawa logistik ke daerah yang terisolasi, yang tidak terjangkau menggunakan jalur darat. Pernyataan ini sekaligus menjawab pertanyaan sejumlah pihak yang mempertanyakan kemana saja puluhan helikopter itu saat penanganan bencana. Dia menjelaskan puluhan helikopter tersebut dikerahkan khusus untuk menjangkau daerah-daerah yang tidak bisa diakses melalui jalur darat akibat kerusakan infrastruktur. Seskap menambahkan Presiden juga mengirimkan helikopter pribadi ke Aceh sejak pekan perdana bencana terjadi. Pak Menko, Pak Mensesnek, serta Bapak-Bapak sekalian, saya izin menambahkan sedikit saja. Jadi yang pertama, kemarin beberapa kali dan tadi pagi pun masih ada yang bertanya mengenai jumlah helikopter. Di mana 50 helikopter itu, gitu ya. Jadi ini datanya. Jadi ada 53 helikopter gabungan TNI, Polri, Basarnas, BNPB, kemudian ada swasta, Pertamina, dan lain sebagainya. Ini semuanya sejak awal ada di 3 provinsi tersebut. Kemana mereka? Mereka menerbangkan logistik ke daerah yang tidak terjangkau melalui darat, yang jalannya putus, yang belum tersambung, ke desa-desa. Kemana? Ke kepala desa, ke posko peninjauan, dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Kemudian kalau saya boleh cerita sedikit, jadi sejak minggu pertama bencana, Bapak Presiden langsung mengirimkan helikopter pribadi beliau ke Aceh untuk digunakan oleh Gubernur Aceh beserta timnya, beserta keluarganya. Silahkan digunakan kemanapun untuk berkeliling Aceh. Itu sejak minggu pertama, ya. Ini ada beberapa fotonya. Itu yang pertama, oke. Kemudian yang kedua, ada beberapa pihak, sedikit pihak yang masih membandingkan bencana sekarang dengan bencana-bencana sebelumnya. Jadi saya mau sampaikan begini. Setiap bencana punya tantangan sendiri, butuh penanganan sendiri. Dan yang pasti, setiap pemerintah di kala itu pasti ingin yang terbaik dan yang tercepat untuk memulihkan, ya. Dan Pak Menko, Pak Mensesnek. Di tengah empati masyarakat untuk korban bencana Sumatera, insiden menerpa relawan Malang Bersatu akan mendistribusikan bantuan kepada korban bencana, di mana 2 kontainer bantuan yang akan didistribusikan diinformasikan tertahan setelah berlabuh di Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara, Tribuners. Para relawan yang mengawal distribusi bantuan ini semakin terkejut saat 2 kontainer berisi bantuan raib dari lokasi. Ketika sampai, barang tidak ada. Setelah ditelusuri, ternyata turun di BPBD Sumut dan sudah dibongkar kunci kontainernya. Di mana menurut Sahlan, relawan harus membayar biaya sebesar 1,2 juta rupiah per kontainer untuk bisa mendistribusikan bantuan sedianya untuk korban bencana banjir di wilayah Aceh di akhir November 2025 lalu ini. Dengan biaya sebesar itu atau sekitar 2,4 juta rupiah untuk 2 kontainer, tentunya relawan cukup keberatan. Apalagi kontainer ini sudah dalam kondisi terbuka.
Sahlan menyampaikan upaya penyelesaian terhadap persoalan ini kemudian dilakukan bersama BPBD Sumatera Utara, Pemprov Sumatera Utara, serta PT Pelni. Bantuan untuk korban bencana banjir Sumatera dari relawan Malang Raya dan Gimbal Alas tertahan di Pelabuhan Belawan Medan. Kontainer berisi bantuan bagi korban bencana ini tertahan diduga karena persoalan administrasi di PT Pelni, di mana sebelumnya bantuan untuk korban bencana banjir Sumatera dari relawan Malang Raya dan Gimbal Alas tertahan di Pelabuhan Belawan tersebut, dan kontainer yang berisi bantuan untuk korban bencana ini sudah tertahan akibat persoalan administrasi. Dan Ketua Yayasan Gimbal Alas, Sahlan Junaidi, mengatakan mulanya relawan gabungan Malang Raya bersama Gimbal Alas ini terlibat dalam operasi SAR bencana Sumatera tengah melakukan distribusi bantuan sebanyak 2 kontainer, Tribuners. Dua kontainer bantuan kemanusiaan milik warga Malang Raya yang sempat tertahan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Utara akhirnya bisa didistribusikan setelah melalui proses klarifikasi dan dialog antar instansi pada Senin kemarin 29 Desember 2025, di mana bantuan tersebut merupakan donasi masyarakat Malang Raya yang dihimpun relawan Malang Bersatu bersama Gimbal Alas Indonesia untuk korban bencana di Aceh dan wilayah Sumatera. Total pengiriman dilakukan melalui beberapa ekspedisi laut. 6 kontainer yang dikirim lewat ekspedisi swasta ini langsung tersalurkan. Sementara 2 kontainer yang dikirim melalui PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni sempat tertahan di Pelabuhan Belawan dan dialihkan ke BPBD Sumatera Utara. Relawan Gimbal Alas Indonesia, Sahlan Junaidi, mengatakan 2 kontainer tersebut awalnya diserahkan ke BPBD Sumut tanpa koordinasi dengan pihak relawan. Saat relawan berupaya mengambil dan mendistribusikan bantuan sesuai manifest, muncul persoalan administrasi dan permintaan biaya pengangkutan dari pelabuhan ke gudang BPBD sebesar 1,2 juta rupiah per kontainernya. Persoalan tersebut kemudian menjadi perbincangan hangat di media sosial, tersebar luas hingga memicu sorotan publik, di mana untuk mencari solusi Pemprov Sumut memfasilitasi pertemuan antara relawan, BPBD Sumut, Pelni, dan sejumlah pihak terkait di gudang BPBD Sumut, Jalan William Iskandar, Kabupaten Deli Serdang. Pertemuan tersebut dihadiri Asisten 1 Pemprov Sumatera Utara Bidang Pemerintahan dan Kesra Basarin Yunus Tanjung, kemudian perwakilan Pelni Medan, BPBD Sumut, Tim Advance Presiden Republik Indonesia, serta perwakilan Yayasan Masyarakat Peduli Lingkungan atau MAPEL yang mendampingi para relawan. Dan dialog sempat berlangsung alot sampai diwarnai adu argumen, Tribuners, namun situasi berhasil diredam setelah dilakukan mediasi. Kepala BPBD Sumut, Tuahta Ramajaya Saragih, menyatakan bahwa seluruh biaya operasional pengangkutan kontainer ini dibebaskan dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Video yang menyebutkan penyaluran bantuan relawan Malang Bersatu untuk korban banjir di Aceh tertahan di BPBD Sumatera Utara atau BPBD Sumut sempat menjadi perbincangan hangat dan tersebar luas di media sosial. Dalam unggahan akun @fakta_bandungnews.id disebutkan para relawan ini diminta membayar pungutan sebesar 2,4 juta rupiah untuk biaya operasional 2 kontainer bantuan. Kepala BPBD Sumut, Tuahta Saragih, mengatakan bahwa persoalan ini dipicu oleh miskomunikasi. Menurutnya, masalah ini sudah diselesaikan melalui pertemuan dengan relawan Gimbal Alas Malang, Jawa Timur, serta pihak PT Pelni di Gedung Serbaguna Pemprov Sumut pada Senin kemarin 29 Desember 2025. Kepala BPBD Sumut sendiri mengatakan bahwa persoalan tersebut dipicu oleh miskomunikasi. Menurut dia, masalah ini sudah terselesaikan dengan kesepakatan. Dan dia juga menjelaskan kesalahpahaman ini bermula ketika BPBD Jawa Timur mengirimkan 10 kontainer bantuan untuk korban bencana di Sumatera Utara. Namun secara bersamaan terdapat 2 kontainer lain milik relawan Gimbal Alas Malang yang dikirim melalui PT Pelni.
saat tiba di Medan, 12 kontainer tersebut dibawa ke GSG Pemprov Sumatera Utara Tribuners. Tuata menegaskan Pemprov Sumut bertanggung jawab penuh membantu pengiriman bantuan relawan tersebut ke Provinsi Aceh, termasuk menanggung biaya operasional kontainer sebesar 2,4 juta rupiah yang sebelumnya dibebankan kepada para relawan. Tuata memastikan isu penahanan bantuan dari luar Sumatera Utara untuk korban bencana tidak benar. Pemprov Sumut justru siap membantu proses pengiriman bantuan tersebut secepatnya. Salahnya kenapa barang ini seperti ini? Karena gini, Bapak itu bagian dari negara loh. Pelni itu punya negara, punya rakyat juga. Kita pengen tahu di mana Pak? Sebelumnya kita nambahin ya Pak. Yang pertama kita kecewa juga nih. Ini kan sekarang udah viral, ya. Tapi upaya pemerintah itu ya kita nggak minta juga instansi terkait itu apa ya sampai sujud-sujud nggak gitu. Tapi ya terbuka lah. Walaupun kami anak-anak orang bapak sekalian yang ngobrol aja sama kita, ada kehilapan udah selesai. Nah, tapi yang muncul itu malah ada upaya untuk mengcounter berita ini viral dengan postingan di media nih. Ini juga kita cek nih, ya, dari bocorinvestigasi.com. Judulnya Pemprov tidak pernah tahan bantuan relawan, justru bantu salurkan. Salahnya kenapa barang ini seperti ini? Karena gini, Bapak itu bagian dari negara loh. Ini mau kita apakan? Jadi kalau mau dipersoal silakan ya kan, tapi itu Oh, Bapak nantang? Enggak apa-apa. Bapak nantang? Silakan aja. Ya. Bapak nantang? Dengar ya? Saja. Enggak, saya nanya, tadi Bapak nantang. Itu urusan kalian. Bapak nantang? Soalnya sini barangnya sudah ada. Bapak nantang? Tidak untuk persoalan, bukan enggak, persoalan tadi Bapak nantang? Silakan saya bilang. Berarti kan Bapak nantang? Nantang. Ini ya, Pemprov Sumut, Adisen 1, nantang itu kami Anda yang untuk... bilang. Bapak kan nyuruh tadi silahkan. Ya, Bapak pejabat kayak gini, pejabat negara. Hah? Anda itu ngomongnya macam apa? Macam apa rupanya? Kenapa rupanya kalau? Izin Bang. Apa ini boleh? Oh, apa kan? Boleh menyampaikan dulu. Bang Nana. Apa? Kalau memang mau melanggar hukum, Bapak paling utama nanti kami minta hadir di pengadilan. Oke ya? Udah kita kalau kita. Dengar lu mungkin sama orang tentara. Betul lah ya. Bang Kinarnya ngomong tentara kita, Bang. Ada bapak tentara kita ada di sini, Bang. Tentara duit, Glenn. Cepat kali, Glenn. Tak kalah menjadi sorotan Tribuners, video pesta saat agenda Open House Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Indonesia, Marwara Sirait, belakangan ini menjadi sorotan kembali. Suasana kemewahan pesta yang dihadiri sejumlah pejabat negara ini diunggah oleh politisi PD Perjuangan, Dedi Yefri Sitorus, dilihat pada Selasa 30 Desember 2025 hari ini, di mana video tersebut disandingkan dengan video beberapa korban bencana yang terjadi di Sumatera Tribuners. Dalam unggahan cuplikan video pendek berdurasi sekitar 20 detik, Dedi menuliskan kalimat bernada sindiran. Dia menulis, bahagia itu sederhana, bisa makan makan. Download Tribun X